Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, materi kita yaitu masih mengenai gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, kemarin kan Miss sudah jelaskan bahwa paragraf itu yaitu terdiri dari beberapa kalimat. Dan di dalam paragraf itu terdapat gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, jadi anak-anak, gagasan utama itu bisa terdapat di dalam di awal kalimat, di tengah paragraf ataupun di akhir paragraf. Itulah dia kalau gagasan utama. Tapi kalau gagasan pendukung, dia itu berisi penjelasan mengenai gagasan utama. Nah, jadi di sini Miss sudah sediakan dua contoh. Nah, dua contoh. Jadi yang pertama ini di sini contoh yang pertama, di sini sudah terdapat satu paragraf. Di mana di dalam satu paragraf ini ada berapa kalimat anak-anak? Nah, sekarang itu dia yang akan kita kerjakan. Nah, sebelumnya Miss mau jelaskan bahwa paragraf itu kalimat pertamanya ditulis agak menjorok ke dalam. Seperti ini anak-anak, agak menjorok ke dalam. Nah, inilah dia kalimat pertama. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, kalimat yang kedua, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Yang ketiga, alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Yang keempat, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, jadi dalam satu paragraf ini terdapat berapa kalimat tadi anak-anak? Ada 4. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, jadi di sini tugas kita mencari gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Nah, jadi sebelumnya Miss mau tanya nih, di mana, siapa yang tahu gagasan utamanya itu ada di mana? Ada di mana? Nah, jadi pada paragraf tersebut gagasan utamanya berada di awal kalimat, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, inilah dia gagasan pokok atau gagasan utama pada paragraf tersebut. Sedangkan kalimat kedua sampai kalimat keempatnya itulah dia yang merupakan gagasan pendukung. Inilah gagasan-gagasan pendukungnya yang menjelaskan dari kalimat pokok tersebut atau inti pokok tersebut. Nah, jadi pada paragraf ini dia gagasan utamanya berada di awal kalimat. Nah, itulah dia pada contoh pertama. Nah, kita pada contoh yang kedua ya anak-anak. Nah, contoh yang kedua ini dia mengenai pendidikan. Nah, jadi kita baca dulu ya anak-anak, ada berapa kalimat di sini? Iya, di sini inilah kalimatnya. Yang kalimat pertama, siswa sering tidak konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, kondisi ruangan yang tidak nyaman turut mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Kalimat ketiga, kemampuan guru menyampaikan materi yang kurang profesional pun menyebabkan siswa malas mengikuti pembelajaran. Kalimat keempat, kurangnya kesadaran belajar mandiri pada siswa turut mempengaruhi tidak tercapainya pembelajaran. Kalimat kelima, itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Nah, jadi anak-anak, pada contoh teks tersebut ada berapa kalimat tadi? Iya, ada 5 kalimat. Nah, jadi di sini siapa yang tahu mana gagasan utamanya dan mana gagasan pendukungnya?
Nah, jadi di sini gagasan utamanya berada di akhir kalimat. Inilah dia. Berada di akhir paragrafnya tersebut ya. Inilah dia pada akhirnya. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Nah, inilah dia yang sebagai gagasan utamanya, yaitu itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah. Nah, gagasan utamanya pada paragraf tersebut berada di akhir paragraf. Inilah dia disebut sebagai contoh paragraf induktif. Nah, sedangkan yang kalimat pertama sampai kalimat keempat, itulah dia merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya. Nah, inilah dia ya anak-anak, gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pendukung inilah yang menjelaskan dari gagasan utama atau yang menjelaskan penyebab-penyebab nilai siswa turun di sekolah. Nah, sampai di situ ada yang kurang dimengerti? Nah, jadi di sini tadi Miss kasih contoh ini paragraf deduktif, contoh paragraf deduktif, sedangkan ini contoh paragraf induktif. Nah, tadi contoh pada paragraf deduktif di mana gagasan pokoknya berada di awal kalimat. Sedangkan contoh paragraf induktif di mana gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Nah, sampai di sini apa kalian semua mengerti anak-anak? Nah, kalau sudah mengerti, mari kita buka bukunya halaman 42. Nah, di situ buku ini anak-anak tema 1, halaman 42. Nah, di situ tugasnya pada membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Lalu carilah di mana gagasan pokoknya dan di mana gagasan pendukungnya. Nah, jadi kamu cari dari teks tersebut. Teksnya pada halaman 29 ya anak-anak. Nah, teksnya pada halaman 29 yaitu mengenai siap menghadapi musim hujan. Nah, dari teks tersebut kalian cari mana dia gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Nah, sampai di situ jangan ada salah lagi ya untuk mengerjakan tugasnya. Pasti harus sudah lebih paham. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya ya anak-anak.